waktu untuk Bapak semua. Dan sekali lagi saya mohon semua di-mute agar kita bisa fokus kepada pemateri kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sorchan untuk kesempatan yang saya untuk membagi apa materi yang saya punya hari ini. Saudara, tentang iman mengefektifkan kasih. Ini judul yang saya ambil di sini. Nah, saudara, tadinya saya berpikir tentang iman menghidupi atau menghidupkan kasih. Intinya sebenarnya sama, bahwa kasih ini bisa bergerak kalau di dalamnya ada iman atau percaya. Saya ngambil dari sisi Alkitab, dari Biblikanya tentang kasih. Karena tadi dibicarakan energi kasih, energi yang tinggi, yang baik, sedangkan kasih kepada sesama manusia aja menghasilkan satu hal yang sangat bernilai. Jadi kasih itu sangat bernilai. Goal dari manusia akhirnya adalah kasih, saudara, mengasihi sesama manusia. Jadi kalau orang itu hidup, apapun yang dibuatnya, kalau tidak goalnya kasih, itu nggak ada gunanya. Nah, bagi orang-orang sesama manusia adalah mengasihi. Tetapi kita bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi kita juga mengasihi Allah. Nah, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tetapi mulai kasih itu muncul bukan dari kita, tapi dari Allah sendiri. Allah yang memberikan kasih kepada kita, lalu kemudian baru kita bisa merespon kasih itu, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Saya ingin coba melihat dari awal alam semesta, sebab saya rasa perlu untuk melihat alam semesta. Dan bumi telah menjadi kacau. Saya baca ini Kejadian 1 ayat yang kedua ya. Dan bumi telah menjadi kacau atau tanpa bentuk, kosong dan kegelapan di atas permukaan samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya pakai terjemahan dari teks bahasa Ibrani. Kalau kita lihat WH Aretz Haitah Tohu Wabohu We Kosek. Nah, kata haitah di sini ini sebenarnya ini bentuknya perfect, karena kita lihat di sini ada akhiran H, itu perfect, berarti telah. Jadi kalau saya terjemahkan sebenarnya di ayat 1 ayat 2, dan bumi telah menjadi tanpa bentuk. Ini ada kotohu wabohu ya, menjadi kacau, lalu kemudian kosong, bohu ini kosong, dan kosek ini kegelapan di atas permukaan samudera al. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Walaupun kata melayang-layang ini mesti ada terjemahan lainnya. Saudara, ini yang kita lihat. Jadi bumi yang Tuhan telah ciptakan permai, bumi yang begitu baik telah dibuat kacau. Nah, Yeremia 4 ayat 23 sampai 26 bahwa kekacauan terjadi karena kejahatan telah masuk ke dunia yang indah ini. Jadi sumber daripada kekacauan, sumber daripada rusaknya, karena ada yang jahat masuknya. Jika iblis masuk, semua menjadi kacau. Jadi saudara, kekacauan tata surya kita, atau kekacauan hidup manusia, kekacauan semua, ini terjadi karena ada yang tidak beres masuk. Yang tidak beres, kalau yang tidak beres masuk itu kacau. Jadi kalau energi yang tidak beres atau energi yang merusak itu semua jadi kacau. Ini yang kita lihat. Kita tahu ini mulainya dari iblis, saudara. Kemudian iblis atau ular tua ini menjerat Adam dan Hawa sehingga berbuat dosa. Kita tahu dari Alkitab bahwa iblis menipu Hawa untuk makan buah yang dilarang, lalu Adam juga makan, akhirnya manusia jadi kacau, saudara. Akhirnya manusia jadi dengan Tuhan jadi berantakan hubungannya, saudara. Jadi kekacauan, lalu timbul apa?
Adam dengan Hawa ada sengketa kalau kita lihat gara-gara ini. Waktu ditanya Adam oleh Tuhan, Adam jawab, Hawa yang memberikan buah ini. Waktu Hawa ditanya, Hawa memangnya nyalahkan ular. Seandainya Adam dan Hawa itu saling tuduh, mungkin mengatakan, mengapa siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Mengapa engkau bersembunyi? Mungkin Adam mengatakan itu gara-gara Hawa. Hawa juga mungkin bisa jawab, ya kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau menerima? Lalu mungkin si Adam mengatakan kata-kata lagi, kamu tidak taat sama aku suami. Lalu si Hawa juga bicara. Maka Adam dan Hawa jadi ramai. Itu semua jadi ramai. Akhirnya kedua suami istri yang saling mencintai bisa jadi rusak dan jadi ramai. Sebab apa? Sebab iblis menjerat. Nah, manusia jadi kacau. Semua yang Tuhan atur jadi berantakan. Nah, manusia kehilangan kemuliaan Allah waktu itu. Sehingga harus keluar dari Taman Eden. Tetapi kita melihat indahnya Tuhan, saudara. Allah itu mengasihi manusia luar biasa. Sebab Allah tidak ingin manusia itu dalam kondisi kacau balau. Dalam energi pikiran yang jahat. Dalam energi yang sangat negatif. Allah mengasihi manusia. Allah memberikan manusia itu pakaian. Sebelum Allah mengeluarkan manusia keluar dari Taman Eden, Allah memberikan manusia pakaian dari kulit binatang, saudara. Jadi di Taman Eden, Allah menyembelih seekor binatang, lalu kemudian mengambil kulitnya dan menutupi ketelanjangan mereka. Sehingga mereka keluar dari Taman Eden dengan memakai pakaian yang Tuhan berikan. Bukan memakai pakaian yang manusia buat. Seandainya Allah hanya mengusir mereka keluar dari Eden, maka mereka hanya memakai pakaian dari daun yang mereka bisa buat. Tetapi Allah tidak begitu. Allah menyediakan pakaian. Dan pakaian dari Allah itu lambang kebenaran dari Tuhan. Jadi, seberdosanya manusia kepada Tuhan, sepelanggarannya manusia kepada Tuhan, Allah mengasihi. Ini melambangkan penebusan yang Tuhan mau berikan nanti. Tuhan memberi contoh bahwa manusia harus memakai pakaian dari Tuhan. Pakai kebenaran dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 15, ini adalah nubuatan suatu kali iblis akan diremukkan oleh keturunan perempuan. Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa, namamu akan diberi nama Hawa. Hawa itu artinya hidup. Tadi dipikir oleh Adam dan Hawa dia akan mati. Waktu perempuan itu dikasih nama Hawa, artinya hidup, berarti tidak mati karena kasih Tuhan. Lalu di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini tentang nubuatan yang akan terjadi bahwa keturunan dari perempuan, waktu dibilang keturunan dari perempuan, langsung Hawa mengucap syukur tentang kasih Tuhan. Sebab dia tidak mati, dia akan melahirkan seorang keturunan, dan keturunan itu akan meremukkan kepala ular itu. Kita tahu keturunan itu adalah Yesus Kristus. Ini terjadi ketika Yesus mati di Golgota. Dia menghancurkan semua rencana iblis, dan dia juga meremukkan kepalanya. Ini penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Ini yang dinamakan proto-evangelium. Nah, kemudian di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan menyatakan kasih Bapa kepada manusia, semua manusia. Dia berkata karena begitu besar kasih Allah. Saudara, Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia ini. Allah sangat mengasihi dunia ini. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, saudara, saya melihat di sini, pertama Allah mengasihi dunia. Yang kedua,
kasih Allah diwujudkan dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi, yang membuat kasih Allah itu mengalir ke dalam hidup manusia, kalau manusia percaya. Nah, itulah sebabnya judulnya saya katakan, kasih akan efektif atau kasih akan bekerja dengan iman, atau iman mengefektifkan kasih. Iman kepada Kristus itu menghidupi kasih Allah di dalam diri orang percaya. Jadi saudara, kalau kita percaya, kalau saudara percaya kepada Kristus, maka kasih Allah yang dicurahkan itu hidup di dalam diri kita hidup. Dan itu akan bekerja sangat efektif sekali. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Dan kasihnya itu dicurahkan kepada seisi dunia, semua. Sebab tanpa kasih Allah, dunia akan hancur. Nah, kasih Allah yang terbesar bukan menciptakan alam semesta, tetapi memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini kasih Allah. Nah, tetapi tidak semua orang mengalami kasih Allah sepenuh. Jadi Allah mencurahkan kasihnya kepada seluruh dunia ini, saudara. Ke seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dicurahkan. Tetapi tidak semua orang mengalami kasih Allah sepenuh. Saudara, tidak semua orang. Kenapa? Sebab walaupun kasih Allah diberikan untuk semua orang, tetapi kasih Allah hanya bekerja dalam iman kepada Yesus. Jadi saudara, misalnya ada orang mengatakan Allah itu mengasihi. Tetapi kasih Allah itu bekerjanya nyata kalau kita punya iman, kalau kita punya percaya. Nah, itu yang dikatakan di sini. Jadi saudara, tidak semua orang bisa mengalami kasih Allah. Syaratnya percaya. Nah, energi kasih Allah. Jadi, efektifnya kasih Allah bagi manusia, kalau manusia percaya kepadanya. Saya pikir ini normal. Jika seseorang tidak percaya, bagaimana mungkin kasih itu sampai kepadanya? Misalnya, ada orang sakit, lalu dokter bilang, ini obatnya. Kamu makan obat ini, kamu akan sehat lagi. Tapi orang itu berkata, oh ya, tapi saya nggak percaya apa yang dokter katakan. Saya tidak mau makan obat ini, saya tidak percaya. Saudaraku, maka khasiat obat itu tidak akan bekerja dalam dirinya. Jadi kalau si dokter itu mengatakan ini obatnya, lalu kita makan, maka khasiat itu bekerja. Itu yang dinamakan energi. Energi itu sebenarnya, saudara, bekerja kalau kita percaya, kalau kita yakin itu bekerja. Nah, Allah itu kasih. Allah itu sangat mengasihi. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku percaya kepadamu, maka saudara, kasih Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Dia bekerja dengan efektif, dia bekerja dengan teratur, dia bekerja melindungi kita, sehingga hati kita terjaga oleh kasih Allah, pikiran kita terjaga oleh kasih Allah. Nah, demikian juga kasih Allah tidak akan bekerja kalau kita tidak percaya. Nah, saudara, misalnya ini, saya coba gambar. Nah, ini kita lihat Yesus Kristus mati, anggap saja tahun 30 Masehi, jauh sekali. Sedangkan kita hidup pada tahun 2020. Saudara, dari sini jarak ke sini sangat jauh. Kita tahu Yesus sudah mati, dia bangkit, memang dia hidup, saudara. Tetapi kapan kita mengalami penebusan dosa? Kapan kita mengalami kasih Allah yang penuh? Kapan kita memahami Kejadian 3 ayat 15? Ini adalah di salib Golgota. Tapi kapan kasih Allah yang tercurah, yang nyata di Golgota ini bisa menjamah hidup kita? Pada waktu kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, maka kasih Allah yang 2000 tahun yang lalu itu efektif bekerja di dalam diri saudara. Efektif bekerja di dalam kita. Terus efektif bekerja di dalam kita. Jadi, saat kita percaya, saat saudara percaya, kasih Allah itu nyata. Nah, jadi hanya iman yang bisa menyatakan kasih Allah dalam hidup kita, saudara. Ini yang kita lihat dari poin gambar ini. Nah,
Saudara, efek kasih Allah bagi kita. Anak yang tumbuh dalam kasih orang tuanya itu akan tumbuh sehat jasmani dan rohani. Anak yang diabaikan tumbuh tidak sehat, saudara. Jadi saudara, kalau orang tua mengasihi anak, pasti anaknya itu tumbuh dengan baik. Anak yang diabaikan tumbuh itu tidak sehat. Saudaraku, itu yang ada. Saya baru baca satu cerita, saudara. Ada seorang bapak itu mabuk-mabuk, lalu kemudian dia punya anak 10. Nah, saudara, anaknya tinggal, dia lihat sikap bapaknya itu, sehingga anak itu sangat membenci bapaknya. Bapaknya ngusir ibunya, saudara, atau istrinya diusir, saudara. Lalu kemudian dan anak-anak yang lain itu tumbuh bersama dengan bapak seperti itu, lalu kemudian setelah besar anak-anaknya itu putus sekolah, lalu mereka pergi kemana-mana. Saudara, apa anak itu tumbuh sehat? Ada satu anak perempuan namanya Daisy. Anak perempuan itu, saudara, tumbuh dalam kebencian yang luar biasa. Ini kebencian yang luar biasa. Bahkan waktu bapaknya bertobat, dia kenal Tuhan dan berhenti dari mabuk-mabuk, kebencian itu tidak hilang. Saudara, dan kebencian itu nular kepada anaknya. Namanya Margaret. Anaknya Margaret juga hidup yang sama. Dia nular ke anaknya yang laki, Michael, saudara. Terus itu sampai beberapa keturunan. Saudara, waktu saya baca itu, saya pikir, dia hidup tidak dalam kasih Tuhan. Sangat menyedihkan, saudaraku. Demikian juga kalau kita, saudara, orang Kristen, tumbuh dalam naungan kasih Allah, dalam pimpinan kasih Allah, maka rohani kita akan sehat. Kalau ia tahu apa arti kasih Allah yang tercurah dan menikmatinya, maka ia akan sehat dan berjalan dalam Tuhan. Ada seorang anak, saudara, dia dulu pernah di sekolah minggu, anak itu pada waktu kita nyanyi tentang Bapak yang mengasihi, dia nggak pernah mau nyanyi. Kenapa? Karena dia mengatakan, Bapakku tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi pada waktu diajar tentang kasih Allah, Allah yang mengasihi lebih dari siapapun, baru dia mulai memahami. Saudara, kalau kita hidup kekristenan yang sehat, kalau kita hidup dalam kasih Allah, maka kekristenan kita pasti sehat. Ini yang kita bisa pahami. Yang berikutnya, saudara, kasih Allah bekerja dalam kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia atau anugerah ini pemberian Allah kepada manusia. Di dunia tidak ada kasih karunia. Di dunia ini hanya ada balas dendam. Di dunia ini hanya ada kebencian. Kasih karunia adalah kata-kata yang sangat indah yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga Allah harus memberikannya. Kasih karunia ini kata yang tidak ada di dunia. Sehingga Allah kasih. Perkataan ini indah dan memberi nafas bagi manusia. 2, Alkitab menceritakan kasih karunia Allah, saudara. Kalau saudara melihat Alkitab, kalau saudara baca Alkitab, isi Alkitab adalah semua kasih karunia Allah. Jika saudara membaca, maka saudara akan melihat kasih karunia yang besar dari Allah. Begitu banyak cerita-cerita dalam Alkitab tentang kasih karunia. Tetapi berapa orang yang mau mengerti dan menanggapinya? Anak yang terhilang mulai mengerti kasih karunia, sehingga dia berbalik kepada Bapa. Saudara, waktu si Bapa itu melihat anaknya pulang, si Bapa itu berlari menyambut anak itu. Orang-orang Timur Tengah, seorang Bapa kalau berjalan tidak boleh berlari untuk menyambut anaknya yang lebih muda, yang anaknya itu. Si Bapa harus jalan pelan-pelan dengan anggun. Tetapi si Bapa di dalam kisah ini, dia berlari dan dia memeluk anaknya. Itu kasih karunia buat anak itu. Saudara, Alkitab penuh dengan kasih karunia. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Nah, kita tumbuh di dalam kasih dan pengertian akan Allah. Kasih karunia Allah itu begitu besar, sehingga kita hanya sanggup menikmati sedikit saja. Tuhan sering berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Cukup untuk menanggulangi semua hal dalam hidup kita. Apakah Anda tahu salah satu julukan Yesus? Yesus adalah sahabat orang berdosa. Ini menggambarkan kasih karunia-Nya yang besar. Paulus bilang, di mana dosa bertambah, di situ kasih karunia melimpah. Itu artinya begitu besar kasih Allah. Saudara, buat siapa? Buat semua orang. Buat siapapun kasih Allah.
Begitu banyak orang mempersalahkan diri sendiri. Begitu banyak orang tidak mau mengampuni diri sendiri, sehingga menolak kasih karunia. Orang mempersalahkan dirinya. Itu yang ada. Tetapi kasih karunia Tuhan itu, dia menghapus semua. Kematian kekal terjadi bukan karena dosa manusia, tetapi karena manusia menolak kasih karunia Allah. Orang suka mengatakan upah dosa itu maut, itu benar. Tetapi ada ayat lanjutannya, kasih karunia Allah, hidup kekal di dalam Kristus. Orang mengalami penderitaan, orang mengalami kematian kekal, itu bukan karena dosa manusia. Saya berkata begini berani bukan karena dosa manusia, tapi karena menolak kasih karunia Allah. Seandainya orang berdosa itu, yang tadi saya katakan itu kematian kekal, lalu dia menerima kasih karunia Allah, maka kasih karunia Allah itu datang kepadanya, maka dosanya dihapuskan. Lalu kemudian dia bisa hidup dibenarkan. Penderitaan manusia disebabkan bukan karena kejahatan, tetapi karena menolak kasih karunia. Saudara, karena menolak kasih karunia. Dulu kematian itu karena dosa, tetapi sekarang karena menolak kasih karunia. Ada satu orang, saudara, dia terbakar, rumahnya terbakar, orangnya ada di dalam. Lalu kemudian ada orang mau menolong, dia enggak mau. Bulak-balik tolong, dia enggak mau. Akhirnya dia mati. Orang mengatakan dia mati bukan karena terbakar. Dia mati karena menolak pertolongan orang lain. Saudara. Jadi, masalah ini muncul, saudara. Kadang-kadang kita mengatakan dia mati, dia menderita karena kejahatannya, karena itu benar, itu benar. Tetapi kalau dia menerima kasih karunia, pasti tidak. Demikian juga dengan orang-orang yang kita bahas tentang LGBT. Banyak orang yang mungkin menganggap dia itu binasa, dia masuk neraka, dia terbuang, dia orang yang dianggap kejijian. Tetapi kalau dia mati masuk neraka pun, bukan karena masalah dosanya, tapi karena dia menolak kasih karunia. Sebab kasih karunia Allah cukup untuk mengatasi semua yang ada. Saya akan cerita. Saudara, kalau saudara lihat di Wikipedia, saudara akan menemukan dengan nama Jeremiah White. Dia seorang penulis buku yang terkenal. Dia yang berhubungan banyak dengan tokoh-tokoh Kristen. Francis Schaeffer, lalu kemudian Pat Robertson, dan ada banyak dia berhubungan. Dia berhubungan dengan banyak tokoh-tokoh terkenal, terutama di kalangan orang Kristen. Dia penulis buku-buku yang baik. Dia penulis buku-buku Kristen yang baik. Ia adalah konsultan untuk film-film Kristen, saudara. Mel, panggilannya, dia punya istri yang setia dan 2 orang anak. Dia dosen di Fuller Seminary, bahkan menjadi pendeta di Gereja Evangelical Covenant, Colorado, saudara. Suatu kali ia berkata kepada temannya, dirinya seorang gay. Temannya sangat kaget, saudara. Sebab apa? Dia adalah seorang pendeta. Dia adalah seorang yang dosen. Waktu dia berkata itu, dia sangat kaget. Termasuk keluarganya juga kaget semua. Dan banyak orang menghindar darinya. Sejak itu, saudara, orang menghindar dari dia. Tawaran-tawaran yang biasa dia kerjakan seperti khotbah sudah tidak ada lagi. Kemudian tentang pelayanan lain sudah berhenti. Itu yang terjadi, saudara. Sebenarnya, dia bilang, homoseksual bukan pilihanmu. Ia berusaha keras untuk keluar dari masalah. Bukannya sembarang, tapi dia sungguh-sungguh dia berusaha keras keluar. Ia berusaha mencari penyembuhan di mana-mana. Ia berpuasa. Tiap kali dia berpuasa, dia berdoa, dia terus berdoa, dia minta pengurapan minyak. Ia minta didoakan pelepasan, baik dari gereja Katolik maupun dari gereja Protestan. Dia minta didoakan pelepasan. Saudara, tapi dia tidak bisa melepaskan itu. Dia berkata, kok seperti ini? Ini bukan keinginanku.
Akhirnya dia ngikut pergi ke satu terapi, dia mengikuti yang namanya terapi listrik dengan kejutan. Kalau dia terangsang oleh foto pria, maka dirinya seperti dipecut, seperti itu. Dia kesakitan, saudara. Dia lakukan pengobatan itu terus-menerus. Hanya ingin satu, lepas dari gay-nya, dari homoseksnya. Ia hanya ingin menjadi bahwa aku bukan gay. Dia udah usaha kemana-mana. Pernah suatu kali dia naik ke tempat tebing yang sangat tinggi, lalu dia mau terjun di Samudra Pasifik. Tetapi temannya berusaha mencegahnya. Dia berusaha mencegahnya, tapi dia berusaha juga untuk bunuh diri. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Jadi dia begitu sungguh-sungguh. Lalu dia punya klub gay di California, diambil dirobek, saudara. Untuk dia mau berhenti total. Hidupnya dihantui oleh rasa bersalah. Terus-menerus. Sampai akhirnya dia juga membuka kartu tentang dirinya. Saudara, tadinya dia tidak membuka kartu. Terpaksa dia mengatakan, aku gay. Saat itu ia banyak ditolak oleh karangan gereja. Ia dibenci oleh banyak orang. Bahkan dibilang orang yang menjijikan. Ibunya ditanya pendapatnya mengenai anaknya yang disebut menjijikan. Ibunya berkata, ia memang menjijikan, tetapi ia masih tetap kebanggaanku dan sumber sukacita kami. Saudara, itu yang saya baca dari buku What's So Amazing About Grace dari Philip Yancey, saudara. Nah, lalu saya berpikir, di mana kasih karunia itu? Apa yang harus dilakukan oleh Mel White? Dia melakukan hal itu. Saudara, nah, saya membaca kisah ini, membuat merenung dengan posisi Mel. Apakah yang harus dilakukan? Ia sudah mengerjakan semuanya. Ia sudah berusaha keluar, tetapi tidak bisa. Dia berusaha dengan bermacam cara, tetapi tidak bisa. Memang kasus ini berbeda dengan pergumulan Martin Luther. Memang berbeda dengan pergumulan dari John Wesley atau Rasul Paulus. Bagaimana mereka bergumul untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Martin Luther berusaha untuk hidup benar. Bagaimana Martin Luther berusaha untuk menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang normal yang ada. Tetapi bagaimana dia gagal dan gagal dan gagal terus-menerus. Tetapi memang agak mirip. Mel White coba, dia gagal, dan terus dia gagal. Sampai akhirnya ia mengatakan, sampai akhirnya Martin Luther mengatakan, orang benar hidup oleh sebab iman. Saudara, sejak itu Martin Luther tidak lagi mengandalkan, aku mau berbuat ini, aku mau buat itu. Martin Luther berpikir hanya satu, bahwa aku percaya kepada Tuhan. Dia adalah sumber kasih karunia yang besar itu. Lalu dia bisa jalan. Tanpa dia sadari, dia sudah bisa lepas dari banyak hal. Saudara, jika demikian, apa yang harus saya dipikirkan oleh Mel? Saya mulai merenungkan tentang apa yang dibuat Mel ini, saudara. Lalu saya berpikir, kalau begitu, jangan berpikir kamu seorang gay. Jangan ada di dalam pikiranmu, kamu seorang gay. Walaupun kamu memangnya gay. Walaupun memangnya kamu adalah homoseks, tapi jangan ada di dalam pikiranmu itu kata itu ada. Ubah mindset pikiranmu. Ubah pikiran yang ada di dalam kamu itu. Lebih baik kamu berkata, Tuhan biarlah kasih karuniamu melimpah dalam diri aku. Tuhan biarlah kasih karuniamu melimpah dalam diri aku. Sebab kasih karunia Allah itu ajaib. Jika ia bisa membuat pembunuh berhenti membunuh, maka ia juga bisa mengubahnya menjadi baik. Itu yang ada. Lalu bagaimana? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Kita tidak bisa menghentikan dosa gay. Orang itu si Mel White sudah berusaha tidak berhenti dosa gay. Tetapi kasih karunia Allah sangat bisa untuk melakukannya. Sama seperti seseorang yang mau berhenti dari bohongnya. Sama seperti seseorang yang mau berhenti dari mabuk-mabuknya. Dan dia tidak bisa. Dia tidak bisa.
Tetapi pada waktu dia mengatakan, aku membuka hati kepadamu Tuhan. Saudara, kasih karunia Allah itu sangat besar. Kasih karunia itu sangat limpah. Pada waktu kasih karunia Allah itu memenuhi hidupnya, saudara tanpa sadar dia bisa lepas. Siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Apakah kita bisa menghentikan dosa gay atau dosa apapun? Kita tidak bisa. Hanya Allah yang bisa. Kasih itu satu peranan yang luar biasa besar. Itulah sebabnya Allah mengatakan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Kepada semua orang yang ada, aku mengasihi kamu. Kepada semua orang yang mengadakan terapi, Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Amazing grace. Itu sesuatu yang indah. Betapa besar anugerah Allah buat kita. Saudara, jadi kita lihat kasih, energi kasih, itu sangat luar biasa. Dan Allah yang memulai itu semua, dan kita tinggal menjalankannya. Itu yang ada. Itu pemaparan saya tentang hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada dua pemateri atau storyteller yang sudah, dan saya bisa menyimpulkan bahwa tidak ada yang lebih besar dari energi kasih dan kasih karunia yang diterima bisa mengalahkan ya semua apapun ya, termasuk saat ini kecenderungan kita di dalam LGBTQ dan dosa-dosa lain atau energi negatif lain. Ada closing statement ya, kalimat penutup sebagai kesimpulan. Silahkan dari Pak Dr. Kasan terlebih dahulu. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Sorchan. Bagi sahabat-sahabat semua yang kita kepingin tahu untuk memulihkan rekan-rekan atau sesama kita yang dalam keadaan kondisi yang berbeda. Nah, maka kita harus melayani penuh dengan kasih. Jangan kita ngejudge. Mari kita ngajak mereka atau kita kepingin menyembuhkan mereka. Mari kita bergabung dengan kami. Kita akan mencari jiwa-jiwa yang hilang sehingga kembali ke sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Pak. Makasih. Siap. Ya, silakan Ya. Pak Ishak. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang saya harus katakan, marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kalau kita mengasihi, maka kita juga berasal dari Allah. Semua akan berubah oleh kasih. Yang keras sekalipun akan hancur oleh kasih. Kasih yang dari Tuhan, bukan kasih yang lain, tetapi kasih yang dari Tuhan. Biarlah kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Jadi terima kasih